Oh, itu menyangkut hakim MK. Mohon maaf, saya yang salah. Saya, ya, enggak apa-apa. Mohon maaf, saya yang salah. Mohon maaf dengan segala maaf bahwa kami melihat bahwa MK ini tidak konsisten di dalam hal persoalan seperti ini. Contoh kasus Ketua Mahkamah Konstitusi yang dilaporkan, tapi kemudian itu didismiss karena menyangkut masalah syarat formil. Tapi kemudian Saudara Adis Kadir dilaporkan. Nanti saya uraikan di sini bahwa kenapa saya berpendapat bahwa ini bertentangan atau tidak masuk ke dalam syarat formil. Ya. Oleh karena itu izinkan Ketua saya jelaskan agak lebih panjang lebar masalah seperti ini. Yang berikutnya, ini Bapak mengatakan bahwa sidang itu tertutup. Tapi kami melihat bahwa Bapak sendiri sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan MK memberikan tanggapan di koran-koran. Nah, ini kan bertentangan dengan apa yang Bapak jelaskan di sini. Karena ini menyangkut orang, menurut peraturan, menurut apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa ini tertutup. Hanya terbuka pada saat itu diputus. Tapi kami baca di koran kemarin Kompas, Bapak memberi komentar mengenai masalah ini. Ya, prosesnya, walaupun itu menyangkut proses, tapi sebaiknya kan itu dihindari. Kan begitu? Ya, oke, saya tidak ingin berdebat. Yang berikutnya, Pak. Ini masuk ke dalam materinya. Kami minta agar semua di sini memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan kepada 3 institusi untuk menunjuk hakim konstitusi. Kewenangan itu adalah kewenangan atributif yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Berarti bahwa DPR, Mahkamah Agung, dan pemerintah pada saat sudah menyodorkan itu wajib diterima sebagai hakim konstitusi. Yang kedua, kita bicara mengenai norma hukum, norma yang mengatur mengenai kewenangan, artinya bahwa norma itu membatasi. Mohon maaf ya, kami tidak ingin menggurui, tapi kami ingin memperjelas persoalan ini. Artinya bahwa di luar yang ada di dalam aturan tentang kewenangan itu enggak boleh. Pertanyaan kami, apakah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menilai segala kebijakan yang diambil oleh DPR? Ini berkaitan dengan tadi saya sampaikan mengenai syarat formil di awal, bahwa keharusan dari Mahkamah MK ini untuk memeriksa ini termasuk di dalam syarat formil tadi yang berkaitan dengan kewenangan. Oleh karena itu kami juga melihat bahwa kalau itu terjadi, semua ini terjadi, seluruh hakim konstitusi itu tidak memenuhi syarat. Ya, kalau di dalam hukum pidana itu kan ada yang namanya teori conditio sine qua non dari Von Bury itu. Ya, semua sebab menjadi akibat. Saya lihat di sini peraturan Bapak, ini komposisi peraturan ini, minimal dia 1 tahun, dia sudah tidak lagi bukan anggota partai politik, minimum 1 tahun terakhir. Ya kan? Kalau ini semua laporan tadi itu dimasukkan ke sini, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat menjadi anggota dari Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu Pak, kami juga ingin agar ini hakim MK aja, Pak. Oh, itu menyangkut hakim MK. Mohon maaf, saya yang salah. Saya enggak apa-apa. Mohon maaf, saya yang salah. Jadi kembali ke Mahkamah Konstitusi tadi. Kita melihat bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh DPR seperti yang tadi dijelaskan oleh ketua kita, bahwa semua prosedur itu sudah kami lalui karena mengingat terbatasnya waktu.
Ya, pada tanggal 21 Saudara Innocentius, kami mendapatkan pemberitahuan dari Saudara Innocentius Samsul bahwa beliau mendapatkan tugas di tempat yang lain. Pada tanggal 26 kami melakukan fit and proper test kepada Saudara Adis Kadir karena tanggal 3 Februari, mohon maaf, Saudara Hakim Konstitusi Pak Arif Hidayat ya purna tugas. Nah, mengingat begitu dekatnya masalah ini. Nah, saya hubungkan dengan pelaporan itu. Bahwa pelaporan itu tidak menyangkut mengenai etika hakim. Dilantik aja belum, bekerja saja belum. Apalagi ini menyangkut dengan hal yang lain. Yaitu mengenai keputusan presiden. Yang kami ingin tanyakan, apakah Mahkamah MK mempunyai kewenangan untuk menilai ya keputusan presiden. Mengingat persoalan-persoalan tadi itu, kami mohon agar Mahkamah MK dapat mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh, melihatnya dengan sungguh-sungguh, karena ini menyangkut masalah ketatanegaraan. Kira-kira demikian uraian saya. Terima kasih. Gus Pala. Ya.